Pemberitaan di Indonesia terkait perang Iran versus Amerika ataupun Israel semakin bikin geleng-geleng ya teman-teman. Yang dimana kalau kita melihat isi judul, isi berita, isi narasi dari video-video yang beredar, yang view-nya jutaan, ratusan ribu, banyak view-nya. Dan komentar-komentarnya, labbaik ya Khomeini, labbaik ya Khomeini, labbaik ya Mujtaba, begitu kan. Seolah-olah pahlawan. Jadi Syiah Rafidhah yang terlaknat itu, teroris itu, Syiah teroris ini dianggap pahlawan teman-teman. Sehingga apa, di Indonesia banyak orang yang FOMO ikut-ikutan bahwa di Indonesia ini adalah pendukung Iran. Sampai ada yang bikin postingan bahwa di dunia itu hanya ada 2 mazhab, bukan 4 lagi teman-teman, tapi 2, mazhab perlawanan dan mazhab penjajahan. Sekarang itu cuma ada 2 mazhab, mazhab Zionis apa mazhab perlawanan. Lu pilih, lu yang nyebarin narasi perpecahan apa persatuan. Gitu, saking bahlulnya orang-orang menganggap Iran itu adalah pahlawan dan melupakan jejak sejarahnya yang menteror Ardus Syam. Kerusakan-kerusakan, pertumpahan darah yang terjadi semua karena Iran yang dipimpin oleh rezim-rezim terkutuk. Rezim apa? Ya rezim Rafidhah. Perhatikan itu baik-baik. Dan sekarang ketika kita melihat pemberitaan rudal balistik Iran yang berbobot 1 ton menghantam Tel Aviv. Tel Aviv hancur, Tel Aviv begini, Tel Aviv begitu. Korban ribuan, rumah sakit hancur, bandara hancur, apalagi yang hancur, hotel hancur, apartemen hancur, rumah-rumah warga hancur. Tapi ketika kita telusuri, ternyata beritanya hoax. Memang betul ada rudal-rudal yang mendarat, cuma tidak sehebat yang dibuat oleh video AI, bahkan yang dipost oleh media-media pro Iran. Ini namanya pencitraan teman-teman, melalui jalur nipu. Teroris-teroris itu nipu. Nah, satu lagi yang paling membuat kita semakin geleng-geleng ketika pemberitaan Iran luncurkan ratusan rudal, Iran kirimkan rudal hypersonic begini begitu. Tapi malah yang naik ke pemberitaan petinggi Iran mati seperti Ali Khomeini, Mujtaba Khomeini kritis, jenderal-jenderalnya banyak yang mati. Bahkan baru-baru ini orang paling penting di Iran, dianggap penting ya, Komandan Garda Revolusi Iran tewas terkena rudal. Coba kita simak beritanya. Nanti sama pendukung teroris Iran dikira Harry Pras, Harry Pras bikin berita begini begitu karena ingin melemahkan Iran. Aduh, nggak tahu sudah. Ya sudah, Iran kuat, Iran hebat, Iran tangguh. Dukung terus tuh negara teroris tuh, pembunuh Muslim Sunni di Ardus Syam tuh. Namanya Ali Larijani. Tewasnya Ali Larijani dinilai menjadi pukulan yang sangat telak yang harus diterima oleh Iran. Pejabat keamanan nasional Iran ini merupakan sosok kunci dalam pilar politik Iran, baik di dalam maupun luar negeri. Ya. Kematiannya pun dinilai membuat Teheran mengalami kehilangan terbesar dibandingkan saat pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei terbunuh di masa. Oh, jadi teman-teman, Ali Larijani ini lebih berperan di Iran sana. Ali Khamenei meskipun sebagai supreme leader, sebagai pemimpin tertinggi, imam besar lah di Iran sana, tapi ternyata ada yang lebih berpengaruh lagi selain Ali Khomeini, yaitu Ali Larijani ini. Oh, begitu rumusnya. Begitu ya, lanjut dulu. Dan Larijani sudah mati teman-teman, akibat serangan rudal Iran masuk ke ke rumahnya sendiri. Jadi Iran ngirim ratusan rudal ke Tel Aviv, tapi rudal itu balik lagi ke rumahnya Ali Larijani. Karena Amerika lari terbirit-birit. Amerika sudah tidak sanggup berperang dengan Iran. Iran jauh lebih superpower daripada Amerika. Balistik Iran menghantam Amerika, menghantam Zionis, menghantam Arab, menghantam UAE, menghantam ini, menghantam itu. Yang mati komandan Iran. Lanjut dulu. Awal perang. Ali Larijani telah memiliki jejak panjang dalam menempati posisi strategis di pemerintahan Iran. Perhatikan. Ia pernah menjadi ketua parlemen selama 12 tahun, sejak 2008 sampai 2020. Dan dilanjutkan menjadi kepala Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Tuh, kepala keamanannya. Ia juga sempat kalau kepala keamanannya sudah mati, ya berarti sudah gak aman lagi di Iran, teman-teman. Sudah gak aman lagi. Jadi makin gak aman ini. Iran makin gak aman. Tapi tetap di pemberitaan Indonesia, Iran makin jos. Kehilangan supreme leader, makin jos. Kehilangan komandan, tambah jos.
ya. Pokoknya Iran jos. Coba kita dengar pernyataan dari Netanyahu ya. Netanyahu juga berikan reaksi nih mengenai kematian komandan Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul ke publik seusai banyaknya tudingan beberapa video dirinya yang beredar adalah buatan AI. Kini Netanyahu menyampaikan pernyataan soal klaim negaranya yang disebut berhasil membunuh pemimpin dari Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Ali Larijani, dan komandan pasukan basis Iran. Ya. הבוקר חיסלנו את עלי לריג'ני. עלי לריג'ני זה הבוס של משמרות המהפכה, פמימפין. שזה חבורת הגנגסטרים sebuah kelompok gangster. שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. אנחנו מערערים את המשטר הזה בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. Jadi Ali Larijani adalah bos besarnya IRGC, sedangkan mati bersama komandannya. Jadi bagaimana teman-teman? Jadi bagaimana? Kenapa pemberitaan di Indonesia yang selalu setiap hari memberitakan tentang josnya Iran, kehebatan Iran, sampai dibuatkan berbagai macam video-video AI kalau Amerika tengah mohon ampun untuk stop perang. Tapi kenapa nih? Kenapa pemimpin-pemimpin Iran sudah banyak yang tewas kena rudal sendiri? Jadi Ali Larijani ini adalah sosok yang menjadi mungkin kalau Ali Khamenei sebagai supreme leader Iran. Nah, Ali Larijani ini adalah supreme leadernya Garda Revolusi Iran, ya, tokoh sosok penting Dewan Keamanan. Apabila sudah Dewan Keamanannya mati, artinya teman-teman, kunci keamanan negara Iran mati. Lalu bagaimana sekarang, apakah masih bisa dibilang aman itu Iran? Oh aman, nanti ada nih pemuja-pemuja teroris Iran. Kalau nanti Ali Larijani mati, akan muncul Ali Larijani kedua yang lebih hebat lagi. Seperti Ali Khamenei mati, muncul lagi Ali Khamenei kedua. Bahkan ini 2 kali lipat lebih hebat daripada Ali Khamenei, yaitu Mujtaba. Tapi sekarang orang yang diakui lebih hebat daripada Ali Khamenei tengah kritis. Mungkin kehilangan banyak darah karena kakinya mungkin diamputasi katanya. Katanya ya, nggak tahu kebenarannya bagaimana. Pemimpin kardus. الجنة أم كربلاء؟ والله لو خيروني بين كربلاء والجنة لاخترت كربلاء. لأن كربلاء أفضل من الجنة. هل تعلم أنه جاء في الروايات أن أهل الجنة يعملون مظاهرة عاجدة راجدة وسيظاهرون يريدون أن يخرجوا من الجنة يرجعوا كربلاء. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Ya, jadi kurang tepuk-tepuk dadanya Iran tuh kurang masih ya. Si Asyarif itu kurang semangat tepuk-tepuk dada mungkin. Ratapannya terhadap fitnah-fitnah kematian Hussein, kebenciannya kepada Umar bin Khattab kurang itu masih ya. Pakai pedang, pukul-pukul kepala. Gak tahu saya mau komentar apa sebenarnya. Cuman menyaksikan pemberitaan di Indonesia semakin miris. Karena seolah-olah Iran ini digambarkan seperti sosok pahlawan. Padahal bagi kami yang tahu sejarah kelam Iran, dia adalah teroris, penjahat, diktator, pembunuh, pembantai, penggenosida jutaan umat muslim Sunni di Ardu Syam. Cari sejarahnya kalau kalian belum tahu.